Bab 61, A Few Years Later. Beberapa tahun kemudian. Sudah 2 bulan Riana magang di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Meskipun memiliki kakak yang juga memiliki perusahaan besar, namun Riana lebih memilih magang di perusahaan lain daripada di perusahaan Radit, karena sampai saat ini hubungan mereka masih tidak terlalu baik. Sampai hampir 3 tahun ini Radit tidak pernah mau kembali ke rumah. Itu yang membuat Riana sangat kecewa kepada kakaknya itu, dan akhirnya hubungan mereka menjadi semakin renggang saja. Hari ini adalah hari tersibuk sepanjang Riana magang di bagian pemasaran perusahaan itu. Semua staf sibuk mempersiapkan diri karena hari ini Big Boss akan datang dari kantor pusat di Singapura. Segala persiapan sudah dilakukan dan suasana mendadak tegang saat sang Big Boss yang ditunggu-tunggu datang. Selama beberapa bulan magang di perusahaan ini, Riana belum pernah sekalipun bertemu dengan sang Big Boss karena beliau menetap di luar negeri. Aura mencekam begitu terasa saat seorang pria berumur namun sangat tampan muncul diikuti oleh beberapa staf penting datang. Om, Tama. Riana melongo menatap sang Big Boss yang masuk ke ruangan kepala divisi pemasaran tempat Riana magang. Gila, itu beneran papanya si Alin. Berarti selama ini gue magang di perusahaan papanya si Alin. BTW apa kabarnya ya anak itu sekarang? Gak terasa sudah 3 tahun lebih gue gak ketemu dia. Batin Riana. Tatapan Riana terus mengikuti sosok pria tampan yang sama sekali tidak melirik sedikit pun ke arahnya. Sepertinya Papa Alina sudah lupa kepada Riana yang tidak lain adalah sahabat putri kesayangannya, mantan sahabat tepatnya. Setelah sang Big Boss masuk ke ruangan kepala divisi pemasaran, semua karyawan kembali ke kubikelnya untuk melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa termasuk Riana. Di mejanya, entah mengapa Riana malah menjadi tidak fokus. Riana tiba-tiba kembali ingat kepada Alina dan bayangan gadis itu beberapa kali melintas di kepalanya. Masih melekat dalam ingatan Riana masa-masa kenakalan mereka hingga yang terakhir adalah tatapan terluka Alina saat ia dan bundanya mendatanginya di kafe. Saya tidak pernah mengambil putra Anda dan saya tidak bisa mengembalikan putra Anda karena dia bukan barang yang sudah saya curi. Saya tidak bisa menjamin putra Anda akan mau kembali, tapi saya yang akan meninggalkan dia. Dan ucapan terakhir Alina itu masih teringat jelas di kepala Riana. Saat itu mata Alina tampak merah ketika Bunda Nila meminta Alina untuk melepaskan Radit dan mengembalikan kepadanya sambil hendak bersujud. Itu adalah ucapan terakhir Alina yang Riana dengar, dan setelah itu Alina tidak pernah lagi melihat dan berbicara kepadanya hingga akhirnya Riana tidak pernah melihat Alina lagi setelah gadis itu pingsan saat ujian praktik olahraga di sekolahnya. Astaga, kenapa gue malah memikirkan anak itu sih? Riana menggelengkan kepalanya mencoba mengusir bayangan Alina dari kepalanya. Sampai saatnya pulang kantor, bayangan Alina tidak mau pergi juga dari kepalanya, sehingga Riana pun menceritakan pertemuannya dengan Papa Alina itu kepada bundanya. Bun, tadi di tempat kerjaan kami dikunjungi oleh pemilik perusahaan yang selama tinggal di luar negeri. Bunda tahu tidak siapa pemilik perusahaan tempat aku magang itu? Tanya Riana. Kalau kamu tidak cerita ya mana Bunga tahu? Jawab Bunda Nila mentertawakan kebodohan putri bungsunya. Riana mencibik jengkel. Jadi ternyata pemilik perusahaan tempat aku magang itu adalah papanya Alina. Tadi aku bertemu dengan papanya Alina, tapi dia tidak mengenali aku. Kata Riana. Papanya Alina. Bunda Nilam langsung melotot tidak percaya. Riana mengangguk. Kenapa kamu tidak tanya tentang kabar Alina? Kata Bunda Nilam. Gak ada kesempatan. Lagian aku tidak berani. Alina juga pasti tidak akan suka jika mendengar aku menanyakan kabar dia. Jawab Riana sambil menunduk. Bunda Nilam terdiam. Apa yang Riana katakan ada benarnya juga. Masih pantaskah ia bertanya tentang kabar Alina setelah apa yang ia lakukan kepada gadis itu beberapa tahun yang lalu? Bunda Nilam akui jika tindakan Anya dulu itu pasti telah melukai hati Alina. Tapi saat itu Bunda Nilam hanya berniat ingin menyelamatkan pernikahan Radit dengan Angel. Dan mungkin semua ibu juga akan melakukan hal yang sama jika pernikahan anaknya sedang diguncang badai prahara karena orang ketiga. Meskipun pada akhirnya Bunda Nilam harus menelan rasa kecewa dan menyesal karena ternyata ia sudah membela orang yang salah sehingga ia tanpa sadar sudah mengorbankan kebahagiaan putranya sendiri. Seandainya Bunda punya kesempatan bertemu dengan Papa Alina, ingin sekali Bunda menanyakan kabar anak itu. Lirih Bunda Nilam. Jangan bilang Bunda akan menceritakan skandal Alina dengan Mas Radit dulu kepada papanya. Tuduh Riana. Tidak akan. Bunda hanya ingin mengetahui kabar anak itu saja.
Jawab Bunda Nilam. Semua keinginan Bunda Nilam untuk bertemu dengan Tama dan menanyakan kabar Alina tentu saja tidak pernah terwujud karena Tama itu orang yang sibuk dan tidak sembarangan orang bisa bertemu dengannya. Riana saja yang magang di sana tidak bisa menemui Papa Alina tanpa ada alasan yang jelas dan benar-benar penting. Namun keberuntungan rupanya sedang berpihak kepada Riana ketika keesokannya Riana disuruh mengantarkan satu berkas penting dari divisi pemasaran ke ruangan kerja Presdir. Permisi, Pak. Saya Riana diperintahkan untuk mengantarkan berkas dari divisi pemasaran. Kata Riana saat sekretaris Tama menyuruhnya masuk. Ya simpan saja di meja dan kamu boleh kembali. Perintah Tama. Riana meletakkan berkas di tangannya di atas meja, namun gadis itu tidak langsung pergi tapi malah berdiri di depan meja kerja Tama. Ada apa lagi? Saya sudah menyuruh kamu pergi. Kata Tama. Maaf, Pak. Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Riana dengan suara bergetar karena gugup dan takut. Tama mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Riana tajam. Selama ini tidak pernah ada karyawan yang ngeyel tidak mau pergi padahal Tama sudah jelas menyuruh Riana pergi. Kamu tidak mendengar kalau saya sudah menyuruh kamu pergi? Tama mengingatkan. Saya dengar, Pak. Tapi saya hanya ingin bertanya tentang Alina. Riana buru-buru menyebut nama Alina sebelum Tama keburu mengusirnya dan Riana pun berhasil. Tama tidak jeti mengusir Riana. Kamu mengenal putri saya? Tanya Tama sambil menilik-nilik wajah gadis di depannya. Gadis yang sedang berdiri di depannya memang sebaya dengan Alina. Tentu saja saya mengenalnya karena saya teman sekelas Alina. Nama saya Riana. Riana kembali mengenalkan diri untuk kedua kalinya. Riana. Tama menyebut nama Riana sambil mencoba mengingat-ingat. Dulu Alina sering menginap di rumah saya. Riana mencoba mengembalikan ingatan Tama. Siapa tahu pria itu masih ingat kepadanya. Ya. Sepertinya saya ingat. Kata Tama akhirnya dan wajah pria yang masih terlihat tampan itu berubah menjadi ramah kepada Riana dan menyuruh Riana duduk. Saya hanya ingin menanyakan kabar Alina. Bagaimana keadaan dia sekarang dan dia tinggal di mana karena sebelum hari kelulusan kami Alina sudah tidak pernah masuk sekolah. Tanya Riana. Keadaan Alina sangat baik. Dia sudah menyelesaikan kuliahnya tahun ini. Jawab Tama. Pasti Alina selesai kuliah lebih cepat karena dia anak yang cerdas. Tebak Riana. Kamu benar. Alina menyelesaikan kuliahnya lebih cepat. Tama membenarkan. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu sekarang Alina tinggal di mana? Karena semua teman kamu kehilangan kabar dia. Tanya Riana. Maaf kalau itu saya tidak bisa jawab karena Alina tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaannya sekarang. Jawab Tama tegas. Maaf kalau saya lancang bertanya. Ucap Riana lirih. Tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembali ke ruangan kerja kamu. Perintah Tama. Baik. Jawab Riana dan kemudian keluar dari ruangan kerja Tama karena pria itu sudah mengusirnya secara halus. Bab 62. Siapa itu Raja? Tama berusaha merahasiakan keberadaan Alina dari semua orang untuk memproteksi putri kesayangannya dari semua orang termasuk Riana. Meskipun Riana dulunya merupakan sahabat terdekat Alina. Namun bisa saja Riana akan mencibir jika tahu kalau Alina hamil di luar nikah. Riana keluar dari ruangan kerja Presdir dengan wajah yang muram. Namun ketika bertemu dengan teman-temannya Riana berusaha bersikap biasa seolah tidak ada pembicaraan pribadi apapun dengan si bos kecuali mengantarkan berkas penting saja. Dalam hati Riana sebetulnya memendam rasa kecewa karena Papa Alina menutup akses komunikasi dirinya dengan Alina padahal Papa Alina tahu jika hubungan Alina dengan Riana dulu sangat dekat. Riana curiga sepertinya Alina sudah menceritakannya semuanya kepada papanya sehingga Papa Alina bersikap biasa saja ketika berhadapan dengan Riana. Semua kegundahan hati Riana itu ia ceritakan kepada Bunda Nilam saat gadis itu pulang kantor. Aku sudah menanyakan tentang Alina kepada papanya pada saat aku mengantarkan berkas ke ruangannya. Kata Riana ketika Bunda Nilam bertanya tentang Papa Alina. Terus di mana Alina sekarang? Tanya Bunda Nilam. Papa Alina tidak mau memberitahu aku. Dia hanya bilang kalau Alina sudah lulus kuliah dan ia mengatakan jika Alina tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaannya. Jawab Riana lirih. Bunda Nilam terdiam membisu. Sepertinya Alina sakit hati kepada kita, dan pasti dia membenci kita. Ujar Riana. Kamu benar. Bunda sudah melakukan kesalahan besar kepada anak itu.
Sekarang kakak kamu kehilangan kebahagiaannya karena kesalahan bunda ini dan wajar jika Radit dan Alina membenci bunda sekarang. Lirih Bunda Nilam dengan mata berkaca-kaca. Bunda jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita kan tidak tahu kalau ternyata kelakuan Mbak Angel tidak layak untuk dibelah. Jika saja kita tahu, pasti Bunda tidak akan melarang Mas Radit bercerai dengan Mbak Angel dan juga tidak akan menyuruh Alina pergi dari kehidupan Mas Radit. Dan aku juga akan mendukung hubungan mereka. Riana menggenggam tangan bundanya. Bunda Nilam mengangguk. Ia tidak mampu berkata-kata karena tenggorokannya terasa ada yang mengganjal dan terasa menyesakkan dadanya. Seandainya Bunda bisa bertemu Alina, Bunda rela bersujud di kakinya untuk memohon kepada Alina agar mau kembali lagi kepada Radit. Bunda ingin Radit pulang dan menjadi putra kebanggaan keluarga yang begitu penyayang seperti dulu. Bahu Bunda Nilam berguncang karena tangis. Riana buru-buru memeluk bahu bundanya untuk meredakan tangisnya. Jangan Bunda, biarkan aku saja yang bersujud di kaki Alina. Aku akan memohon kepada Alina agar mau kembali kepada Mas Radit. Ujar Riana sambil mengusap sudut matanya yang basah. Riana tidak menyangka jika perselingkuhan Radit dan Alina akan meninggalkan masalah yang belum selesai sampai bertahun-tahun. Semua masalah ini mungkin akan berakhir jika keluarga Radit bertemu dengan Alina dan mereka berkesempatan untuk berbicara. Tapi sayangnya kesempatan itu nyaris tidak ada karena Alina sudah menutup akses komunikasi dengan keluarga Radit. Selama 3 tahun lebih keluarga Radit menyembunyikan kenyataan jika Alina pergi menjauhi Radit adalah atas permintaan Bunda Nilam Bulan karena Alina menyerah pada cinta mereka yang sedang berusaha Radit perjuangkan. Alina duduk di sebuah bangku kayu di halaman mansionnya yang luas sambil memperhatikan Raja yang sedang bermain bola bersama pengasuhnya. "Mami, tangkap!" seru Raja sambil melemparkan bola ke arah Alina. Alina yang sedang tidak fokus tampak panik dan akhirnya bola itu malah mengenai kepalanya dan Raja pun tertawa jahil. "Ya ampun Raja, Mami kaget tahu." Alina berlari dan menangkap tubuh mungil itu. Raja tertawa cekikikan terperangkap dalam pelukan maminya. Sebentar lagi Raja berusia 3 tahun dan mirisnya sampai saat ini, bocah yang mewarisi ketampanan Radit itu tidak pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Selama ini Raja tidak mengenal ayah, yang Raja kenal hanyalah opanya. Karena hanya opa Tama yang selalu setia ada di sisinya setiap saat. Selama di Singapura ada beberapa pria yang mendekati Alina. Namun Alina tidak pernah merespon apalagi memberi harapan karena tidak ada ruang kosong di hati Alina untuk pria lain kecuali Radit. Malah Alina bertekad untuk tidak akan menikah selamanya dan hanya akan fokus untuk membesarkan Raja. Tama yang sempat mendengar niat Alina itu tentu saja menjadi murka. "Mami, opa kapan pulang?" Raja menanyakan opanya karena sudah beberapa hari ini Tama sedang berada di Jakarta. "Opa sedang di Jakarta. Nanti kalau pekerjaannya sudah selesai opa pasti pulang," jawab Alina. Tangan mulusnya mengusap keringat di dahi bocah tampan itu. "Tapi aku kangen," Raja merajuk dengan manjanya. "Ya ampun jagoan Mami manja banget sih sama opa." Alina mencawil ujung hidung Raja yang mungil. "Aku mau telepon opa." "Pintar aja. Yum, Mami akan telepon opa sekarang tapi Raja harus cium Mami dulu," kata Alina sambil meletakkan jarinya di pipinya. "Oke," jawab Raja dan bibir mungil balita itu pun mencium pipi Alina kiri dan kanan bergantian. Setelah mendapatkan ciuman dari si ganteng Raja, Alina pun mengambil HP-nya dan menghubungi papanya yang sedang berada di Jakarta. "Ada apa? Sayang, apakah kalian baik-baik saja?" tanya Tama. "Kamu baik-baik saja, tapi cucu papa sedang kangen katanya," jawab Alina sambil memberikan HP-nya kepada Raja. "Opa pulang," kata Raja merengek. "Iya, besok opa pulang. Raja jangan rewel ya sama Mami," pesan Tama. "Iya, opa," jawab Raja lirih. Bocah itu memang paling susah jauh dari opanya. Tama tahu jika saat ini Taja sedang bersedih karena jauh dengannya. Tama juga sama sedihnya. Setelah Raja hadir di antara mereka, Tama merasa jika hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran bocah itu. Saat itu Tama sedang berjalan menuju lift karena ia akan pulang. Tama yang serius berjalan sambil berbicara dengan Raja tidak menyadari jika ucapannya didengar oleh Riana yang kebetulan berpapasan dengannya di pintu lift. Dahi Riana mengernyit saat Tama mengatakan kata opa dan Raja. Siapa itu Raja? Kenapa Tama menyebut kata opa? Apakah Alina sudah menikah dan sudah memiliki anak?
Riana membatin. Namun semua pemikiran itu Riana buang jauh-jauh. Bisa saja kan Papa Alina itu sedang berbicara dengan orang lain atau keluarganya. Tama berusaha membujuk raja kecilnya agar tidak rewel saat ia di Jakarta. Dan akhirnya raja pun berhenti merengek setelah Tama berjanji untuk pulang secepatnya. Tama menyimpan HP-nya di dalam saku jasnya dan ia sempat menangkap jika tadi ia sempat berpapasan dengan Riana. Semoga gadis itu tidak menangkap apa yang barusan aku bicarakan dengan raja. Batin Tama. 3 tahun ditinggalkan oleh Alina membuat Radit menjadi gila kerja sehingga perusahaannya menjadi semakin maju dengan pesat. Radit yang semakin sibuk menjadi semakin sulit ditemui dan semakin jauh saja dari keluarganya. Kesuksesan sudah dapat Radit raih, tapi sayangnya dalam hal percintaan Radit tidak sesukses karirnya. Sampai saat ini Radit masih betah menduda meskipun Dirga akhirnya memutuskan menikah dengan Dena tidak lama setelah Ketrai melahirkan. Bahkan saat ini Dirga dan Dena sudah dikaruniai anak laki-laki berusia 2 tahun. Jeff dan Dirga pernah berusaha menjodohkan Radit dengan seorang dokter muda yang tinggal di sebelah apartemen Dirga, namun Radit menolak dan selama beberapa bulan Radit tidak pernah mau datang ke apartemen Dirga dan sulit dihubungi. Akhirnya Dirga dan Jeff tidak berani lagi menjodohkan Radit dengan wanita manapun karena hati Radit sudah dibawa pergi oleh si bocil.